Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Ihya juz 3 sudah sampai pada pembahasan soal an-nafas yang ketiga ya. Jadi soal kolbu sudah, kemudian ruh sudah, dan yang ketiga soal an-nafs, yaitu kata an-nafs itu apa saja sih maknanya dalam dunia tasawuf. Al-lafdzus salis bermula lafadz yang ketiga, an-nafsu yaitu nafas. Apa sih maksudnya nafas itu? Apakah jiwa, apakah nafsu, ya, apakah soul kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Wa huwa aidon, dan nafas itu sama juga mustarikun baina ma'anin, terjadi istirok dengan beberapa makna. Jadi makna kata an-nafas itu memiliki istirok ya, beberapa makna, beberapa satu kata tapi memiliki beragam makna itu. Jadi tergantung dari siyakul kalamnya. Wa yata'allaqu bi gordina minhu maknayani. Ya, kemudian yang fokus dibahas di sini yaitu terkait dua makna tentang an-nafas. Ahaduma bermula salah satu dari keduanya, annau sesungguhnya nafas, yuradu itu dikendaki bi dengan nafas, al makna al jami, yaitu menggunakan makna jami. Makna jami, makna yang mengumpulkan, likuwatil ghadabi, karena kuatnya marah, wasahwati, dan sahwah, fil insani, pada manusia. Nah, ini kata nafsu ya, yang pertama punya makna yaitu terkait dengan potensi marah ya. Orang murka, marah, nah itu namanya dia muncul nafsunya ya. Itu kata nafsu bisa digunakan untuk ketika orang sedang godob, sedang marah besar. Jadi kalau ada orang yang marah-marah besar, oh itu berarti sedang nafsunya sedang muncul. Kemudian yang kedua wasahwah, dan sahwat fil insan. Jadi manusia juga memiliki sahwat. Nah, ketika sahwatnya muncul, nah itu yang disebut dengan kata an-nafas itu. Jadi yang pertama nafsu memiliki makna terkait dengan emosional ya. Yang kedua terkait dengan sahwat. Alama saya bisarkuhu, nanti akan dijelaskan maknanya. Wahadal istimal wal ghalib al ahli tasawuf, dan penggunaan ini ya, soal nafsu ini itu sudah ghalib. Ghalib itu artinya sudah hal yang biasa digunakan al ahli tasawuf. Li'annahum yuriduna bin nafsil asli al jami' lisifati al matmumah minal insan. Karena mereka menghendaki kata nafas itu ya memiliki makna terkait dengan sifat-sifat yang tercela ya dari manusia ya, seperti tadi marah, kemudian termasuk syahwat tadi. Fayaquluna, maka mereka berkata, la budda, wajib, min mujahadatin nafsi, yaitu wajib melakukan perlawanan terhadap nafsu, itu mujahadatun nafs, wa kasriha, dan memecahnya, bahasanya itu menundukkannya. Itu ketika dipancing orang untuk marah, dia bisa menahan diri. Ini namanya mujahadah ya. Wa ilahil isyarah, dan baginya ada isyarat bi qauli alaihi salatu wassalam,
abdi aduwaka nafsaka alladzi baina janbaika, musuhku ya, yaitu musuhmu yang ada pada dirimu, yang ada janbaika, yaitu ada di sekitarmu. Al makna sani bermula makna yang kedua terkait kata nafs ya, nafs. Lil latifah, yaitu bagi hal-hal yang sifatnya lembut ya. Allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkannya. Allati hiya al insan bil haqiqah, yaitu yang disebut dengan insan bil haqiqah. Jadi makna yang kedua, kata nafs digunakan untuk hal-hal yang sifatnya latifah, lembut, yaitu yang disebut dengan insan al-haqiqah, atau bahasa lain itu disebut dengan ya soul, itu bahasa Inggris, itu jiwa ya. Jadi makna yang kedua kalau dalam bahasa Indonesia itu identik dengan jiwa. Kalau yang pertama tadi nafsu ya identik dengan nafsu yang negatif. Tapi kalau yang kedua itu identik dengan hal-hal yang sifatnya latifah ya, yaitu yang terkait dengan jiwa ya. Wahya nafsul insan, yaitu nafsul insan ya. Wadatuhu, dan zatnya, walakinnaha tusabu bi asyabin mukhtalifah, akan tetapi disifati dengan beragam sifat. Fa idza sakanta tahtal amri, dan apabila kamu diam di bawah perkara, wa zayalaha ittirab bisabab muradati, dengan cara kesusahan sebab melawan syahwat ya, sumiyat, disebut an-nafsul mutmainnah. Itu maksudnya kalau kita menjadi orang yang tenang tahtal amri, yaitu dibalik perintah Allah ya, menghadapi kondisi apapun ya, dia selalu ridho, ikhlas itu. Nah, itu artinya bahwa yaitu dengan cara mu'aradatu nafsi ya. Contohnya gini, dia diposisikan itu posisi tidak nyaman ya, tidak enak, tapi dia bisa bersabar, bisa menerima ketetapan Allah, sedangkan gejolak yang muncul dari dalam dirinya bisa ditahan ya. Maka orang yang kondisi seperti ini ya disebut nafsu mutmainnah, tidak meronta-ronta, tidak curhat sana curhat sini ya, tapi dia diam menikmati, dan dia tidak sedikit pun keluar keluh kesah. Ini orang yang disebut sampai pada nafsu mutmainnah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala maha tinggi, fi misliha, dalam semisalnya, yaitu firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbika, pada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan mendapatkan ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Jadi sudah mendapatkan ridho dan diridhoi. Wa nafsu bil makna awal, sedangkan nafsu dengan makna yang pertama, la yatasawwaru rujuha ilallah. Nafsu yang pertama itu tidak bisa digambarkan bisa kembali kepada Allah. Fa innahu itu anillah. Bahkan nafsu yang makna pertama tadi, yang nafsu makna negatif ya, seperti nafsu amarah ya, murka, marah, kemudian syahwat, ini kan nafsu negatif yang mub'idatun minallah, yang menjauhkan daripada Allah. Lah ini ya disebut dengan kata nafsu makna yang pertama tadi. Itu.
Wahya min hizbis syaiton, yaitu dari ya bagian atau pasukan syaiton. Jadi nafsu yang amarah dan syahwat itu penggeraknya adalah syaitan. Sehingga setan ini selalu mengajak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalam yatim sukunuha walakinna syarat mutafa'atan lin nafsi as-sahwaniyah wa ma'turidatun 'alaiha sumiyat an-nafsul lawwamah. Dan apabila tidak sempurna diamnya ya, sehingga dia melakukan mudha'afatul nafsi, perlawanan terhadap nafsu as-sahwaniyah ya wa muqtaridatan 'alaiha, dan melakukan berpaling, maka sumiyat lawamah, disebut nafsu lawamah. Li'annaha talumu sahibuha inda taksirihi. Disebut lawamah karena yang melakukan itu ya dia mencela dirinya sendiri. Kenapa tadi kok saya sampai melakukan maksiat itu? Ya Allah, ampuni ya Allah. Ini namanya lawamah. Jadi orang yang kepleset melakukan sebuah perbuatan maksiat, kemudian muncul kesadaran dan dia menyesal sekali, menyesalnya luar biasa. Nah, ini yang disebut li'annaha talumu sahibuha inda taksiri. Dia mencela dirinya ya karena taksir, karena merasa berdosa kepada Allah telah melakukan satu perbuatan maksiat. Fi ibadati maulahu, dalam ibadah terhadap tuannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsi lawamah, dan aku tidak bersumpah dengan nafsu lawamah, yaitu nafsu yang tadi mencela dirinya sendiri karena taksir ya, melakukan perbuatan melawan ketaatan gitu. Kemudian berikutnya wa intartal i'tirad, dan ketika kamu sudah meninggalkan berpaling, wat anat wa ataat limuqtadus syahwat, kamu meninggalkan berpaling kemudian mengikuti apa yang menjadi kehendak syahwat dan dawa'i syaiton, yaitu hal-hal yang menarik oleh setan ya, sumiyat amaratum bisu, yaitu disebut dengan nafsu amarah bisu gitu. Yaitu dia ditarik kepada perbuatan yang buruk ya, ini digerakkan oleh setan ya. Jadi kalau ada orang kok tidak melakukan perlawanan ketika ada bisikan-bisikan hawa nafsu kemudian mengikutinya, maka ini yang namanya nafsu ammarah bisu, yaitu dia terseret pada provokasi ammarah bisu, melakukan perbuatan yang buruk. Kalau Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala maha tinggi, ikhbarun mengabarkan, an Yusuf, dari Yusuf alaihissalam, aw imra'atul aziz, atau imra'atul aziz, wa ma ubarri'u, dan aku tidak membebaskan nafsi diriku, innan nafsa, sesungguhnya nafas, la'ammaratun, ya sungguh niscaya mengajak, bisu'i, kepada yang buruk. Jadi ini yang disebut dengan nafsu amarah yang selalu mengajak untuk melakukan perbuatan yang buruk. Yang nafsu amarah ini yang mengendalikan adalah syaitan ya. Waqad yujazu ayyuqala, dan boleh dikatakan al muradu, bermula yang dimaksud bil amarati bisu, dengan amarah bisu ya nafsu bimakna awal, yaitu nafsu yang makna pertama, yaitu yang terkait dengan nafsu godop marah dan nafsu syahwat. Ini yang disebut dengan amaratum bisu. Fa idzan nafsu bil makna awal,
Dan nafsu dengan makna awal madmumun ghayatud dam, ini benar-benar tercela. Ya, jadi nafsu yang bermakna pertama tadi yang sudah dijelaskan itu benar-benar madmumun ghayatud dam, benar-benar tercela. Ya, karena ini termasuk nafsu yang su. Wabil makna sani, sedangkan makna nafsu yang kedua mahmudatun, itu baik, yaitu terpuji. Li'annaha, karena sesungguhnya nafsu yang makna kedua nafsul insani, yaitu jiwa manusia, aidatuhu, yaitu zatnya, hakikatu, dan hakikatnya, al-alimatu, yang alim, yang mengetahui billahi, dengan Allah, wasyairil maklumati, dan segala yang maklum. Jadi maksud dan kesimpulannya bahwa kata nafsu memiliki dua makna. Makna yang pertama ini identik dengan amaratum bisu, yaitu nafsu yang digerakkan oleh syaitan yang selalu mengajak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna yang kedua itu terpuji karena nafas itu merupakan zat dan hakikat al-alimah billah, ya, atau yang disebut dengan jiwa, ya, bukan kata nafsu lagi, tapi kalau bahasa Inggrisnya soul, atau yang disebut dengan kata ruh gitu. Ini makna yang kedua ini yang disebut dengan, yaitu nafsul insan aidzatuhu wa haqiqatu al-alimah billah, yaitu zat dan hakikatnya yang mengenal Allah, ya, wasyairul maklumat, dan segala hal yang diketahui. Nah, demikian penjelasan Imam Ghazali terkait makna nafsu. Nah, kemudian selanjutnya akan dibahas yang keempat, yaitu ar-rabi al-aqlu. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang.